surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu. Engkau yang memperkenankan kami pagi hari ini datang Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap hati kami untuk datang menyembah Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kuasa Allah yang kudus, agar pelayanan kami boleh berkenan, berbau harum di hadapan Bapa di surga. Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai.
berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, karena Yesus yang memberi kekuatan. Kami pasrah Tuhan. Haleluya Tuhan, ini menjadi doa kami. Pengakuan iman kami pagi hari ini lewat pujian kami Tuhan. Di tengah badai, di tengah ketakutan dunia, ada kekuatan yang Tuhan taruh bagi kami anak-anak-Mu. Untuk kami boleh lewati masalah demi masalah. Masalah boleh ada, tapi Tuhan kami lebih besar. Tuhan kami lebih dahsyat dari apapun juga. Itu sebabnya Tuhan, tak perlu kami takut, tak perlu kami khawatir. Dunia boleh ketakutan, tapi kami anak-anak Tuhan boleh merdeka. Kami boleh bebas memuji, membesarkan Tuhan. Tiba saatnya kami mau memuji, membesarkan nama-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan perlindungan saya dan saudara. Badai kopang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Baik siang
Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Hanya padamu
Engkau yang kami nantikan dalam hidup ini. Daripada pula segala pertolongan yang sempurna, karena pimpinan mula yang kami harapkan dalam hidup ini. Lewat konfirmasi firman Allah yang akan kami dengar, konfirmasi firman-Mu yang akan kami baca, yang akan menuntun kami di luar sana, sehingga kami menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi. Nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kami belajar untuk firman Allah. Hari-hari ini kami belajar untuk firman-Mu, agar kami betul-betul tak kalah firman-Mu menguasai hidup kami, kami menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, orang yang mampu menghadapi setiap gelombang apapun dalam hidup ini. Firman-Mu yang memerdekakan kami dari segala ikatan apapun, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami akan baca firman lewat inspirasi pewahyuan, penyingkapan firman Allah, mengubahkan segala hidup kami yang sesungguhnya, agar kami penuh dengan Roh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu sekarang selama-lamanya. Kami mengucap syukur Bapa dalam nama Yesus. Kami laskan permohonan ini. Haleluya. Amin. Melanjuti coba pembahasan firman Allah yang sudah kita dengar di minggu kemarin. Hari ini saya akan lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Namun sebelumnya saya akan coba ulang secara cepat ya. Karena sebagian besar di antara kita hari minggu kemarin tidak ada. Tuhan kiranya memberkati ya. Nah, kasih judul di sana saudara, pentingnya penuh roh. Sekali lagi, pentingnya gereja Tuhan kita, saudara dan saya, penuh Roh Kudus. Nah, pengertian penuh Roh Kudus adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu artinya adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi pengertian penuh Roh Kudus itu penting. Nah, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus artinya itu dipimpin dengan Roh Kudus. Yang berikutnya dikatakan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga disebut diperlengkapi oleh Roh Kudus. Lukas 24 ayat 49. Mengapa kita perlu penuh Roh Kudus? Satu, karena itu, ya kan? Coba itu diperbaiki lagi, bukan karena kita. Karena itu adalah perintah Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Apa itu bunyinya saudara? Dikatakan di sana, pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku setelah Yohanes membaptis kamu dengan air. Terus saudara dikatakan, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi itu perintah. Mengapa kita perlu penuh Roh Kudus? Karena itu perintah. Efesus 5 saudara, Efesus 5, saya coba agak cepat ini sampaikan. Efesus 5 ayat 18 dikatakan saudara, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi apa saudara dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh.
Mengapa kita perlu penuh Roh Kudus? Yang kedua dikatakan supaya kita mampu, apa saudara di sana dikatakan menjalankan kekristenan, apa saudara, dengan, saudara bisa baca nggak itu saudara di depan itu? Ya kan? Petrus sebelum penuh Roh Kudus adalah Petrus, apa saudara? Penakut. Terus dan tidak konsisten. Saudara tahu konsisten itu apa saudara? Labil. Iya. Apa sering kita begitu saudara, labil begitu. Kira-kira saudara suka nggak berteman sama orang yang labil? Artinya yang nggak tepat dalam pendirian. Wah, ini kalau begini mah kacau nih mas. Ya kan, janji ini iya, besok enggak. Janji ini, wah. Petrus sebelum penuh Roh Kudus adalah Petrus yang penakut. Saudara masih menakut saudara? Iya kan? Saya mau bilang begini, khususnya kita orang-orang Sumatera saudara, ya kan? Orang Sumatera yang mau ditakutin apalagi sih? Kita udah lewatin 2 pulau saudara. Jangan-jangan udah lebih ada yang 3 kali ini, karena dari Pulau Samosir, ya kan? Pulau Samosir, terus Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Dulu saya waktu punya mobil, saya cita-cita pingin pulang kampung bawa mobil. Terkabul juga saudara. Itu pertama kali saya bawa mobil, langsung bawa ke Sumatera 3 malam 2 hari, 2 hari 3 malam. 2 hari 2 malam lah. Ya, karena saya bawa, saya ingat itu. Orang bilang begini, kok bisa ya? Jangankan ke Sumatera, ya kan? Jalan ke surga aja sudah tahu, apalagi jalan yang begini. Jadi dulu Petrus itu penakut saudara, dan tidak konsisten, yang akhirnya nanti menyangkal Yesus. Ini harus, maka saya bilang harus dipenuhkan Roh Kudus, karena Alkitab itu penting saudara ya. Nah, coba saudara kita baca dulu Matius yang ke-26 itu saudara. Perhatikan Matius yang ke-26. Apa itu bunyinya saudara yang dikasih Tuhan? Saya harap saudara masih di sini. Katakan amin. Amin. Ya. Mungkin masih berjalan-jalan kemana-mana, masih karena kaget. Aduh, udah berapa bulan gak pernah ibadah. Wah ya. Matius 26 ayatnya keberapa saudara? 30 sampai 36. Apa itu bunyinya saudara? Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi jangan, maka saya bilang, jadi ini Yesus ini saudara, ini Alkitab ya. Ternyata ini aliran karismatik saudara, ya kan? Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, berarti Tuhan Yesus suka nyanyi. Itu sebabnya kalau saudara nggak suka nyanyi, berarti saudara dipertanyakan ini. Pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendalai kamu ke Galilea. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini
Sebelum apa saudara? Ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain berkata demikian juga. Perhatikan, ya kan? Petrus sebelum penuh Roh Kudus adalah Petrus penakut dan tidak konsisten. Jadi omongan itu nggak konsisten, saudara. Dia bilang orang semua bisa ini, bisa itu. Kenyataannya saudara, nanti berselang waktu tidak lama saudara, memang itu terjadi, tercerai-berai. Karena Yesus gembala, jadi gembala dengan kawanan domba. Jadi itu murid-murid dombanya tercerai-berai karena situasi. Tapi Yesus sudah janji, pada hari ketiga aku akan bangkit. Akhirnya nanti itu saya nyangkal saudara, ya. Nah, yang ketiga dikatakan supaya kekristenan kita apa saudara? Efektif dan penuh kuasa. Jadi Kristen yang efektif. Petrus sebelum penuh Roh Kudus hidupnya berubah. Ya kan saudara? Menjadi pribadi yang produktif. Saudara tahu itu produktif apa itu saudara? Apa itu produktif saudara? Kisah Rasul 2 ayat 24 ayat 41. Kisah Rasul 2 ayat 41. Apa itu bunyinya di sana? Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow. Saudara, siapa ini saudara yang berkhotbah ini saudara? Itu Petrus. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang produktif? Intinya kita harus penuh Roh. Tidak ada bahasa lain. Sepintar-pintarnya kita bicara, itu hanya selevel pikiran. Tapi ketika kita penuh Roh Kudus, sepakat 2 kata. Nah, ini yang harus saya sampaikan kepada saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Nah, Petrus setelah penuh Roh Kudus, nah tadi tidak konsisten itu di nomor yang kedua, saudara, ya kan, saudara? Sekarang dia setelah penuh Roh Kudus menjadi orang yang produktif. Yang kedua, penuh kuasa, saudara. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6 dikatakan di sana penuh kuasa. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kau punya kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalanlah. Nah, perhatikan itu, Petrus menyembuhkan orang lumpuh, orang minta-minta di depan bait Allah. Memang dari zaman dulu sudah begitu sih, ya kan saudara? Tapi kalau di kampung kita di kampung kita nggak ada ya gitu ya, di depan gereja minta-minta ya. Atau memang ada ya? Di Manado ada nggak begitu? Angel, oh, si Angel katanya pernah. Setahu saya nggak ada begitu ya. Di Kupang juga nggak ada minta-minta ya. Jakarta nggak ada di Jakarta, ya kan? Jadi ini udah sebuah kebiasaan, ya kan? Jadi ada yang minta-minta. Mungkin orang miskin kali. Tapi perhatikan, ketika Petrus lewat untuk masuk ke bait Allah, seolah-olah mata mereka mengharapkan sesuatu. Wow, ini kayaknya kita dapat angpau nih. Kira-kira begitu ini saudara. Itu kan di pasal yang ketiga itu saudara. Nih kayaknya kita dapat angpau nih.
Petrus tahu berteriak nih, makanya Petrus ngomong, emas perak nggak ada pada kami. Yang aku punya aku berikan kepadamu demi nama Yesus. Wow. Kira-kira lebih besar atau mantap atau bagaimana saudara? Wih, dahsyat itu, dahsyat. Yang tadinya mengharapkan beberapa dinar saudara, ya ternyata dia sembuh. Ini mental kita setelah di dalam Tuhan. Maka saya bilang, kita penuh Roh Kudus, mental kita bangun orang, ya kan? Dan orangnya akan produktif. Jadi kita orang yang produktif, dan kita importasikan juga orang itu jadi produktif. Ada kuasa, ada kesembuhan di sana. Haleluya. Hari-hari ini banyak yang sakit, saudara. Ya kan, saudara? Karena masa transisi ini, saudara. Banyak yang sakit ekonomi, sakit kantong, sakit pikiran, sakit rumah tangga, sakit pekerjaan, sakit usaha, semua pada sakit, saudara. Ya kan, tapi saya harap kita semua yang hadir hari ini tidak ada yang sakit. Kalaupun mau sakit hari ini, saya ada berita baik untuk kita. Ada kuasa di dalam Tuhan, ada kesembuhan. Jadi kita disembuhkan sama Tuhan. Jadi Petrus bilang, emas perak nggak ada. Makanya saudara, ini yang selalu saya ingatkan kepada banyak orang. Kita berharap sama manusia 1-2 kali mah ditolong, 3 kali, 4 kali mah wah. Nah, tapi kalau kita orang yang penuh kuasa, orang yang memiliki power, karena kita dipenuhkan Roh Kudus lebih daripada yang dia harap, kita akan memberikan. Itu sebabnya saudara, kita ini pengimportasi roh. Gereja ini harus pengimportasi roh. Haleluya, saudara. Kita ini harus mempengaruhi secara positif. Makanya aura kita adalah aura positif. Hati kita adalah hati yang penuh berkat. Hati kita yang penuh nyanyi pujian kepada Tuhan. Itu importasi roh. Saya sudah khotbahkan itu beberapa minggu yang lalu masalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Halo? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang tapi bagaimana saudara gembira? Pastikan hatimu penuh firman. Pastikan hatimu sembuh. Jangan sakit-sakit hatinya. Banyak begitu saudara. Bagaimana kita bisa menyembuhkan orang? Padahal kita sakit, datang ke dokter begitu. Ditanya sama dokter, sakit apa kamu? Oh, saya batuk. Tiba-tiba dokternya batuk begitu. Aduh, saya juga batuk. Nah, kira-kira gimana perasaan saudara? Hah? Apalagi model seperti begini, suruh, waduh, udah pakai masker, udah pakai, wah nggak yakin saya nih dokter nih, karena dia juga, ya kan? Nah, sama dengan di dalam Tuhan, halah kita harus betul-betul mengimportasi kuasa, ya kan? Nah, dikatakan di sana saudara, jadi Petrus setelah penuh Roh Kudus hidupnya berubah, penuh kuasa. Pasal 5 ayat yang ke-15 saudara, pasal 5 ayat yang ke-15 dikatakan di sana apa saudara? Pasal 5 ayat yang ke-15 Kisah Rasul itu, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua apa saudara? Disembuhkan. Jadi banyak yang kerasukan. Jadi kerasukan juga kita harus atasin. Halo? Saudara masih takut kerasukan begitu? Dulu ada jemaat kita yang suka kita layanin, sedikit-dikit kerasukan, dikit-dikit kerasukan. Wah, ini kayaknya ngerjain gua ini, gimana nih caranya ini? Tanya-tanya, gimana ini? Tanya teman, oh gini. Karena ada pengalaman pendeta bilang, ini Pak, memang kadang-kadang nih setan itu pintar begitu, suka ngerjain pendeta-pendeta juga. Nah, tanya itu yang dia suka geli apa itu? Oh, dia geli kecoa, bawa kecoa, taruh tuh kecoa pasti sembuh dia. Ternyata benar juga saudara. Nah, kadang-kadang kita harus begitu saudara, ya kan? Jadi
Yang kerasukan, ya jangan panggil yang lain-lain. Tapi saya mau bilang begini, kita harus penuh kuasa saudara. Jangan kita main-main yang kerasukan. Ya kan? Jangan tanya-tanya, enggak, jangan bilang banyak-banyak. Jangan tanya siapa itu yang datangnya. Lu jadi kita komunikasi sama setan. Ya udah pasti kuasa gelap, aku patahkan, itu sebabnya bikin pujian penyembahan. Tapi yang kedua, kalau mendoakan orang yang kerasukan ya jangan tutup mata, begitu, ya kan, saudara? Karena ada di Alkitab juga yang kerasukan, didoain ternyata bukan. Yang ngedoain itu ditelanjangin, saudara. Yang kedua, penuh kuasa. Haleluya. Berikutnya dikatakan apa, saudara? Penuh keberanian. Haleluya. Saudara mau penuh berani, saudara? Amin. Saudara mau keberanian, saudara? Amin. Lawan berani apa? Takut. Pengecut. Oh, haleluya. Kita harus berani, saudara. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat dikatakan supaya pelayanan maksimal. Mengapa kita perlu penuh Roh Kudus? Supaya pelayanan maksimal, maksudnya pelayanannya maksimal. Saudara tahu bagaimana pelayanan yang maksimal? Hah? Bagaimana pelayanan yang maksimal? Jadi suami yang maksimal. Saudara mau gak ibu-ibu menjadi suaminya yang setengah-setengah, gak maksimal? Ya kan? Ngasih uang setengah, ngasih cinta setengah, ngasih apa-apa setengah. Kira-kira perasaan ibu gimana? Oh, gue balas, gue juga setengah, begitu. Gue kasih makan setengah, kopi setengah, sayur juga setengah, garam juga setengah. Ampiun, saudara, pasti berantem terus, lihat begitu model-model. Jadi supaya maksimal, semuanya maksimal, kepemimpinannya maksimal. Bagaimana? Penuh Roh Kudus. Nah ini saya coba ingatkan, penuh Roh Kudus. Kalau engkau penuh Roh Kudus, kita nggak pernah kecewa. Kalau engkau penuh Roh Kudus, kita tidak pernah menggumul, kita nggak pernah menggerutu, kita nggak pernah bersungut. Kalau engkau penuh Roh Kudus, nggak perlu sakit hati. Halo? Karena Roh Kudus protek kita, Roh Kudus ingatkan kita. Nah, Roh Kudus itu sebabnya nanti pelajaran berikutnya. Jadi supaya pelayanan maksimal. Arti maksimal begini, saudara, ya kan Randy kan main keyboard di sini. Bagaimana biar maksimal mainnya itu? Dia perlu belajar, dia perlu berinteraksi dengan Roh Kudus. Dia perlu memiliki insting yang tinggi, memiliki sebuah kepekaan. Bagaimana caranya sehingga maksimal? Haleluya. Kisah 2 ayat 47. Kisah 2 ayat 47, karena ini bicara Roh Kudus, kan Kisah Rasul itu bicara kepenuhan Roh, itu gereja. Itu awal gereja. Kisah Rasul itu awal gereja. Berdirinya gereja sampai kita hadir hari ini itu dari Kisah Rasul. Sehingga kita selalu berkutat di Kisah Rasul ini, ya. Kisah Rasul 2:47, saudara, apa itu bunyinya di sana, saudara? Dikatakan firman Allah sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari terus Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang. Jadi kita ini kita ini sarana. Makanya kekristenan yang sehat tidak memaksakan orang untuk datang ke gereja, untuk mencari. Tapi kekristenan yang benar ketika kita maksimal jadi berkat. Karena Tuhan sendiri yang akan menambahkan jiwa-jiwa itu. Supaya pelayanan maksimal, kita harus penuh dengan Roh Kudus, ya. Nah, yang kelima dikatakan untuk dapat apa, saudara? Untuk dapat disingkirkan
disingkirkan pada masa tribulasi. Saudara tahu apa nih tribulasi ini, saudara? Ya, nomor 5 ini, saudara. Kenapa kita penuh Roh Kudus? Supaya kita disingkirkan. Karena nanti saudara gini, makanya saya bilang ini bicara pengangkatan. Makanya ini poin ini harus kita renung baik-baik. Saya sudah ingatkan dari awal, dari minggu kemarin saya bilang, kenapa penuh Roh Kudus? Saya mau katakan begini, ibarat magnet dengan besi. Selain besi ada yang nggak lengket sama magnet? Yang mengandung besi. Kecuali itu aluminium mengandung besi. Tapi aluminium tetap aluminium lah kan ya. Jangankan aluminium, besi, emas aja nggak lengket sama magnet. Emas nggak lengket. Makanya kalau orang ngedulang emas itu kan, dibikin magnet itu besinya itu yang diambil, emasnya tinggal. Nah, maksud saya ini ilustrasi antara emas ini ilustrasi antara magnet dengan besi. Jadi bagaimana tempat itu kita ketahui ada besi, kandungan besi, ya taruh aja di situ magnet, pasti. Jadi nanti saudara, kadar kita sebagai gereja, saudara dan saya harus penuh Roh. Ketika bunyi sangkakala, itu Alkitab nanti. Ketika bunyi sangkakala kedatangan Tuhan. Jadi kita nggak dipanggil satu persatu. Itu secara otomatis tribulasi sedot. Saya pernah nonton film itu nggak? Apa namanya itu? Film. Iya, saya pernah nonton itu, diajak Daniel itu. Jadi ada orang di mana-mana hilang. Ya kan? Pas lagi minum tua itu nggak keangkat, bagaimana mau keangkat begitu kan? Kebanyakan tuanya udah sempoyongan. Nah, kita harus penuh Roh di sana, harus penuh Roh. Jadi, coba kita Wahyu, saudara. Coba Wahyu 12 itu, saudara. Ini perlu buat kita, saudara. Jangan nanti, makanya saya bilang, ini tidak main-main. Ini sesuatu yang serius ini. Wahyu 12 ayatnya yang ke-14. Apa itu bunyinya, saudara? Wahyu 12 ayat yang ke-14. 14 dikatakan di sana. Terus baca, saudara. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung rasa yang besar, supaya ia terbang di tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergilah memerangi keturunannya yang lain dan menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Nah, saudara perhatikan, ini sebuah pewahyuan, sebuah pernyataan ilahi yang diterima oleh seorang Rasul Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Ketika dia ada di Pulau Patmos, keadaannya bukan seperti kita ini, lagi enak-enak duduk, lagi sejuk dengan AC, lagi enak pakai baju begini, lagi makan kenyang. Tidak, saudara. Itu dia ada di Pulau Patmos, dia dibuang. Karena dia murid, dia dibuang ke Pulau Patmos. Dan nanti ternyata begini, saudara, sejarah gereja mencatat, ternyata Yohanes nih, Rasul Yohanes ini, dia gak meninggal di Pulau Patmos. Dia masih hidup, saudara. Tapi sejarah gereja mencatat, nanti dia akan digoreng, di minyak yang lagi panas, dimasukkan. Jadi matinya Yohanes Rasul yang seperti begitu. Nah, jadi Pulau Patmos itu jangan
kita berpikir seperti, nanti seperti, enggak saudara, Pulau Patmos itu, jadi bentuk Pulau Patmos itu sama dengan seperti Nusa Kambangan. Jadi tempat orang-orang yang memang kriminalitasnya itu tinggi. Jadi tidak ada kehidupan di sana, hanya ada batu karang. Jadi nggak ada makanan kalau mau mati-mati. Jadi itu tempat terakhir kalau mau mati-mati di sana. Itulah Yohanes. Nah, dengan keadaan yang seperti begitu, dia mendapat sebuah pewahyuan. Apa pewahyuannya ini? Nah, biar kita pahami saudara, maksudnya nanti itu pasal-pasal yang ke-12 ayatnya, ya kan? Perhatikan naga pemburu perempuan itu. Nah, perempuan itu saudara perhatikan, nanti itu gambaran gereja, gambaran saudara dan saya. Naga itu gambaran kuasa gelap, setan iblis. Karena banyak ini pendeta sekarang ini masalah corona ini sudah dihubung-hubungkan dengan zaman di mana ini zaman sudah saat demikian. Maka saya bilang kita harus ekstra hati-hati. Kalaupun kesempatan corona ini sebagai sebuah pelajaran penggelapan firman Allah, tapi saya mau perlu ingatkan dan katakan kepada kita sebagai gereja Allah, apapun peristiwanya kita harus tetap penuh roh. Karena nanti masa itu akan terjadi. Masa itu akan terjadi, nanti akan ada sebuah peristiwa penyiksaan habis-habisan. Dan di zaman antikris itu saudara. Dan kalau kita pelajari Alkitab di kitab Wahyu, saking banyaknya mati meninggal, sampai Alkitab catat darah, tingginya darah yang begitu banyak, itu nanti sampai di lutut. Jadi begitu banyaknya darah, saking banyaknya orang meninggal. Tapi ingat, kita itu yang dikatakan tribulasi tadi itu. Kita di zaman itu yang penuh roh, itu yang katakan saya langsung tersedot, sekejap mata kita diubahkan. Nggak ngerti bagaimana, tapi itu rahasia Allah. Saya mau ingatkan, siapakah mereka? Orang yang penuh Roh Kudus. Ingat baik-baik itu. Jadi jangan terlalu sempit pemahaman. Jangan gara-gara situasi, kondisi. Jadi kita ini jadi dilema. Kita ini tidak berdaya. Karena harus kita penuh Roh Kudus. Jaga Roh Kudus itu. Jaga api itu. Amin atau amin nih saudara. Jaga kasih itu. Karena buah-buah roh itu kasih saudara. Kalau kasihmu sudah mulai luntur, sudah mulai bercabang-cabang, udah mulai kadarnya. Nah, karena Alkitab bilang akhir zaman nanti kasih sudah mulai tawar, bukan dingin, tawar. Itu memang zaman itu harus ada. Tapi ingat, kita cinta Tuhan. Haleluya saudara. Karena yang menyelamatkan kita adalah kita pribadi. Tidak gereja, tidak pendeta. Saya mau katakan, tidak gereja yang menyelamatkan, adalah kita sendiri. Kita akan menanti, kita akan bertemu muka dengan muka, kekasih kita Yesus. Hari ini kita mungkin agak banyak duka, tapi ingat, satu kelak nanti kita ketemu dengan dia, penuh dengan sukacita saudara. Itu sebab dari sekarang jangan kecewa, jangan tawar hati. Hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah di dalam Roh Kudusnya. Karena orang yang demikianlah nanti ketika dia datang bunyi sangkakala, orang yang penuh Roh Kudus itu secara otomatis nggak dipanggil-panggil namanya Renol Suryadi Sigalingi, nggak ada begitu-begitu nanti. Nggak ditanya-tanya Gideon Benediktik Sigalingi, nggak ditanya-tanya itu. Tapi orang yang penuh, loh bagaimana kalau anak kecil? Makanya itu bimbingan orang tua itu. Bagaimana kalau orang mengandung? Ya itu. Kalau mamanya percaya Yesus, ya otomatis. Dan bagaimana pas melahirkan gitu? Lah ya itu. Apakah saya bilang hari-hari itu gawat saudara, nggak boleh main-main. Bisa ngerti nggak saudara? Sedangkan gawat seperti hari-hari kacau kita, ya kan? Pergi ke rumah sakit aja bahaya kita, pergi ada juga bahaya kita, ketemu orang yang suka batuk juga bahaya, semuanya kan serba ekstra hati-hati saudara. Apalagi nanti,
Ingat baik-baik. Tapi kita yang dipenuhkan Roh tidak perlu takut, karena peristiwa 3,5 tahun kita tidak ada di sana. Kita ada bertemu muka dengan Dia. Makanya nanti adalah kerajaan 1000 tahun. Kita memerintah bersama dengan Dia sebelum surga yang sesungguhnya. Jadi enak saudara, jangan gara-gara umur 70-80 tahun ini, ya kalau nyampe 80 tahun. Karena saya lihat banyak orang yang 60, 53, 55, lihat 60, udah banyak yang juga koit begitu ya kan. Mempertahankan usia ini kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, wah kasihan. Haleluya, saya ingatin kita, apalagi menjual keyakinan. No, jangan. Yesus sudah bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan yang ke surga itu. Jangan jual. Haleluya, haleluya. Karena saya lihat banyak di YouTube, di Facebook, saudara, sangat memprihatinkan. Banyak orang-orang tinggalkan Tuhan. Bagaimana itu? Ya, selagi bisa ada kesempatan kita doakan saja. Jadi nanti Tuhan suami saya, Tuhan istri saya, Tuhan anak saya, Tuhan bebek saya. Nggak ada istilah begitu lagi nanti. Karena begitu kemuliaan. Jadi kita nggak memikirkan yang begitu-begitu. Jadi di surga itu nggak juga suami istri. Jadi kesempurnaan pemahaman kita, kesempurnaan yang Tuhan nyatakan. Jadi sempurna. Kenal sebatas kenal, nggak ada hawa nafsu lagi. Bisa nih, gue mau main sama cewek, jadi cewek jadi pelakor gitu. Nggak ada lagi di sana, sudah nggak ada yang begitu model-model, nggak ada pikiran begitu lagi. Karena itu pikiran setan iblis, karena setan nggak ada di sana. Karena pikiran kita suasana, coba, saudara pernah nggak merasakan pesta, saudara? Pernah nggak hadir di pesta gitu? Apa yang saudara rasakan waktu ada di pesta? Ada sukacita atau apa ada kesempatan yang lain-lain bisa? Nggak ada lagi, saudara. Karena senang, bersenang-senang dengan Tuhan. Tapi siapakah mereka? Adalah mereka yang penuh dengan Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan untuk dapat disingkirkan pada masa tribulasi. Wahyu 12 ayat 14. Bagaikan sungai. Bayangin saudara. Saudara pernah lihat apa namanya itu kalau gunung meletus, apa namanya itu? Pernah lihat itu saudara? Hanya di foto doang ya kan? Lihat api begitu aja, waduh Tuhan. Itu nanti akan disebut yang gak ngerti sebuah, apakah ini sebuah fakta yang akan dinyatakan, apakah sebuah gelombang atau yang enggak ya, tapi ngedengarnya itu udah ngeri saudara. Apalagi kenyataan, aduh, jangan dah. Haleluya. Itu sebab saya ingatkan, mari kita penuh Roh Kudus. Karena nanti 1/3 dari penduduk bumi ini disikat. 1/3, bayangin 1/3 saudara, dibunuh. Haleluya. Sejauh ini bisa paham saudara? Sejauh ini bisa ngerti saudara? Saya tidak nakut-nakuti, tapi ini pekerjaan yang Roh Kudus ingatkan kepada kita. Haleluya. Ciri-ciri penuh Roh Kudus. Secara umum, dikatakan menghasilkan buah-buah roh. Ini ciri-cirinya. Apa itu buah roh? Galatia 5 ayat apa itu? Yang pertama apa itu? Kasih. Terus kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada berapa itu? Ditutup nanti penguasaan diri. Kalau kita nggak mau menguasai diri, saudara, kadang-kadang di mana ini telur kita nggak bisa menguasai diri? Di mulut toh, semua makan, semua ngomong, semua ngoceh, semua ngoceh orang, nggak menguasai diri sama aja saudara, sekalipun kita. Jadi memang ditutup. Kenapa harus ditutup dengan penguasaan diri? Kenapa enggak kasih sukacita, damai sejahtera? Kenapa penguasaan diri? Semua memang penguasaan diri. Kita penuh Roh Kudus, kalau kita nggak menguasai diri sama aja. Cirinya apa? Itu menghasilkan buah roh.
Haleluya. Kita harus cerminkan ini. Ciri khas kita ini. Haleluya saudara. Penuh roh. Yang rohani maksudnya, ya kan? Jangan karena ada di gereja penuh Roh Kudus dengan bahasa roh sampai di enggak, bukan itu maksudnya. Itu kan hanya membangun diri sendiri dan kelihatan si suasana karena kita mengalami diri kita bisa reaksinya. Tapi kan kalau di luar sana kan orang nggak ngerti itu. Apa yang mereka butuhkan? Buahnya, apa itu buahnya? Kasih. Ya kan? Ketahuan teman kita udah mau mati ya, biarin mati aja loh. Nggak, jangan juga, nggak boleh begitu. Kasih berarti nggak ada kasih itu. Kemarin kita jalan saudara ya. Kemarin kita adakan aksi berbagi ya. Ada beberapa anak Tuhan yang coba sumbang gitu. Jadi kita kelola, kita masak, kita belanja. Kita bungkusin lah nasi kotak lah, ada 100 nasi kotak. Kemarin tuh hari Sabtu jalan bawa nasum, ya kan? Jadi setiap orang apa itu? Kita ini ada bagian kebersihan, bagian macam-macam lah. Ada baju kuning, baju biru lah, yang angkat gerobak lah, tarik gerobak lah, yang yang pakai langsung pakai. Tapi kadang-kadang saya bilang, saya suka mau gimana ini? Jangan. Gimana? Jangan malaikat Tuhan juga begitu kali ya, mau menurunkan berkat. Gitu lah. Kadang-kadang ya benar juga, itu sebuah ilustrasi sudah dalam hidup. Iya. Kalau kita nggak diketemukan, tuh jangan tuh, gajinya gede tuh, dari mana kita tahu gajinya gede begitu. Tapi kadang-kadang itu aroma, itu yang coba kita jalani. Oh begitu, saya tangkap pemahaman. Jangan-jangan Tuhan juga ketika hari Minggu Tuhan udah janji sama malaikat, malaikat hari Minggu lu tanggal 21, tanggal ini, jam ini, nanti di GBD Maranta Tegal Alur, lu kasih berkat sama si A. Wah, si A nya gak ada, ya udah. Kan begitu kira-kira saudara. Dilihat kesetiaannya, si B juga gak ada, si C gak ada, yang ada siapa? Pendetanya. Pendetanya kasih. Makanya saudara kadang-kadang, makanya jangan cemburu. Ya harus pendeta doang yang ada, yang pendeta yang diberkati. Makanya saudara, bagaimana? Minimal kita memiliki kasih. Jadi itu refleksi kasih itu. Jadi 3, ya kan? Saya pikir memang jemaat ini harus begitu. Aku percayalah, kita nggak pernah kekurangan di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita nggak ada kekurangan. Pasti kita dipelihara, ya kan? Nah, ciri umum dikatakan ada buah-buah roh di sana, ya kan? Terus dapat memanifestasikan karunia-karunia Roh Kudus. Termasuk apa saudara? Bahasa roh. Itu karunia. Pemberian. Bukan gagah-gagah, namanya juga pemberian. Jadi orang sombong ya gitu. Oh, lu punya orang bahasa roh nih, main-main sama gue lo. Ya, itu pemberian. Manifestasi. Ya kalau, ya kan? Kalau diambil jangan marah. Nah, ciri secara khusus, ciri orang yang penuh Roh Kudus tadi umum, ciri secara khusus saudara. Nah, hidupnya mempermuliakan Tuhan. Halo. Haleluya. Sejauh ini masih bisa nangkap saudara? Ya. Saya lihat si Angel matanya udah merah begitu. Kira-kira Tuhan menolong, Tuhan memberkati saya lanjut minggu depan secara khusus ya. Jadi sampai di sini kita bisa nangkap apa yang Tuhan ingatkan kepada kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Pelajaran ini adalah perintah Tuhan. Kalau masa tribulasi tidak ada tawar-menawar lagi di sana saudara. Tidak ada lagi nanti bilang, Tuhan kan saya sudah begitu dan begini. Karena semua tidak bisa dibohongi. Roh Kudus nggak bisa dibohongi. Hari ini kita bisa berbohong. Hari ini kita berspekulasi.
Hari ini kita banyak kelakuan yang kurang pas. Tapi selama kita tidak benahi di dalam Tuhan, jangan menyesal. Karena di kitab Matius 7 dikatakan, banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berbuat demi nama-Mu? Bukankah kami banyak melakukan tanda-tanda heran? Tapi Tuhan akan bilang begini, nyala. Hai sekalian, kamu membuat kejahatan. Maksudnya, Tuhan sudah kasih kesempatan kepada kita, tapi kita tidak mau tahu, kita cuek, kita tidak peduli. Di mata Tuhan itu jahat. Nah, kalau Tuhan masih kesempatan kepada kita, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah tidak menakut-nakutin, tapi firman Allah mengingatkan kita karena Dia sayang cinta. Karena Dia penuh Roh Kudus layak Tuhan. Tidak ada yang lain. Engkau boleh kaya, engkau boleh makmur, engkau boleh punya jabatan yang tinggi, tapi ingat, kalau engkau tidak penuh Roh Kudus, semua akan tinggal. Tapi penuh Roh Kuduslah gereja Tuhan. Ini doa saya kepada sidang jemaat dimanapun ada. Saudara yang bisa menyaksikan tayangan ini, ingat baik-baik. Agar semua yang kita lakukan ada makna dan faedahnya nanti. Kakalan bunyi sangkas kakalan berbunyi, kita akan menjadi mempelai yang siap bertemu dengan Dia. Hanya pekerjaan Roh Kudus. Angkat pujian ini sekali, angkat tangan kananmu, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Setiap hari Tuhan dapat jalan sendiri. kerinduan dan haus kami kepada Engkau. Akan berarti segala sesuatu dalam hidup ini kalau bukan kami dipenuhkan oleh Roh.
Agar itu yang menuntun kami, membawa kami mengalami kuasa Allah, mengalami janji. Jauh dari apa yang kami harapkan, Tuhan akan memberi. Karena Roh yang kudus dicurahkan bagi gereja. Makasih Bapa. Makasih buat hari ini. Makasih buat pelajaran yang sudah kami dengar. Melengkapi sidang jemaatmu ini Bapa. Mereka dalam milikmu. Kau telah mati bagi mereka. Sebabnya penuhilah kami dengan kuasa Roh. Puji-pujilah nama. Sekarang selama-lamanya kami mengucap syukur Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kita tadahkan tangan kita, arahkan pandanganmu kepada Dia sumber segala berkat. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dahsyat luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan kekuatan kuasa Allah Roh Kuduslah menyertai Bapa, Ibu, Saudara kasih yang dalam Tuhan. Hari ini, esok, selama-lamanya. Maranatha. Yesus datang kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.